Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Tiza Okta Kurniawan. I'm here because I love to share something to you all. Oke, Bapak di sini akan membagikan materi tentang bahasa Inggris. Ada yang tahu materi tentang apa? Materi tentang namanya suatu yang sangat penting terutama untuk kelas 12. Kalau kalian lulus pasti kalian ingin melamar pekerjaan ya. Jangan melamar gadis dulu. Sudah mendapat pekerjaan baru melamar gadis, jangan kebalik ya, seperti itu. Oke, apa itu namanya? Yaitu application letter ya. Application letter itu adalah suatu surat untuk melamar pekerjaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah application letter is a formal letter written to apply for job. Jadi application letter itu adalah surat formal yang ditulis untuk melamar suatu pekerjaan. Application letter is an important information and include reason for applying for the position. Jadi application letter ini adalah suatu berisikan informasi yang penting dan kenapa kalian melamar posisi atau melamar pekerjaan tersebut, seperti itu. Function of application letter, fungsi dari namanya application letter itu as a written proof when applying job. Jadi sebagai pembuktian bahwa kamu memang melamar pekerjaan tersebut. As a means of communication, jadi sebagai media komunikasi. As a consideration for employee, jadi sebagai bahan pertimbangannya. Oke. Parts of application letter itu ada dua ya. Ada cover letter dan resume atau CV. CV itu curriculum vitae ya. Cover letter. Cover letter harus ada bagian atau harus ada beberapa part-partnya. What a position you are applying for. Jadi posisi apa nih yang akan kamu namanya apply. What makes you a strong candidate? Kenapa? Apa yang membuatmu menjadi strong candidate? Why they should select you for interview? Kenapa perusahaan tersebut harus memilih kamu untuk interview? How you will follow up? Gimana kalau misalnya perusahaan ingin menghubungimu? Itu namanya harus ada bagian dari namanya cover letter. Ada parts of cover letter, bagian-bagian atau generic structure dari namanya cover letter. Itu terdiri namanya dari address, date, salutation, dan greeting. Ya. Ada namanya introductory paragraph, highlighting paragraph, dan final paragraph, dan closing dan signature. Ya, address itu adalah alamat, date itu adalah tanggal, salutation itu adalah yang terhormat untuk namanya direktur perusahaannya, greeting itu ucapan selamat, introductory paragraph itu awalan, highlighting itu adalah berisikan informasi kalian, final paragraph adalah namanya penekanan dari namanya buat melamar pekerjaannya, closing adalah penutup, signature adalah tanda tangan. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sebagai namanya address atau alamat. Date nih tanggalnya 20 January 2014 ya. Salutationnya my dear lovely city. Nah, greetingnya nih, kita ada hello. Nah, introductory paragrafnya how you are sweetie bla 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 sampai di sampai bawah. You know yesterday bla 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 sampai sini itu yang dinamakan namanya paragraf 1 itu dinamakan namanya introductory paragraf. Yang kedua ini namanya highlighting paragraf. Paragraf ketiga ini yang dinamakan namanya adalah final paragraph. Ada closure yang tadi itu I go to bla bla. Closing. Nah, ada signature dan kalau postscript ini bisa namanya penambahan ya. Boleh iya, boleh tidak. Itu contohnya dari namanya cover letter. Resume atau CV. Resume atau CV ini terdiri dari namanya education, work experience, credential, accomplishment. Education itu pendidikan, work experience itu namanya pengalaman,
Credential, ini yang biasa diomongin nota dinas atau surat sakti. Compliment itu adalah penghargaan, ya. Itu harus resume itu harus terdiri dari keempat ini. Oke. Parts of CV atau resume, ya. Parts of CV atau resume, bagian-bagian dari resume. Itu ada contact information. Contact information ini terdiri dari name, address, email, and nomor handphone. Objective of statement, ini bagian yang pertamanya. Ada summary statement, ini yang terdiri dari snapshot of your work, experience, achievement, skill, ya. Terus ada namanya employment history, ada education, ada other information, ada recent photograph, ya. Jadi CV itu harus terdiri dari keseluruhan ini, ya. Jadi harus ada bagian-bagiannya, tidak boleh. Contoh dari namanya kurikulum vitae-nya, ya. Kurikulum vitae contohnya. Lisda Mutia Maharani as home fresh graduate Dutch Studies of University Indonesia. Mobile handphonenya, emailnya ada, personal informationnya ada, educational backgroundnya ada, course training, ya, wordnya ada, dan lanjut provinsinya. Jadi ini contoh dari namanya kurikulum vitae, ya, seperti itu. Jadi ini sangat penting, namanya digunakan untuk kelas 12, ya. Namanya buat application letter. Sampai sini paham? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup, ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.